Oke, mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang keempat. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 6. Ya, Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Supaya lebih besar. Coba saya cari dulu. Ya. Nah, ini dia ya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Oke. Mari kita lihat. Saya baca di sini. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, ya, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Oke, setelah berkutat dengan waktu yang kita sudah lewati kemarin, sekarang dia mulai melihat lagi. Makanya judul kita hari ini, Lagi Aku Melihat. Ini judulnya ya, Lagi Aku Melihat. Jadi dia sudah berkutat dengan waktu, dia sudah melihat waktunya Tuhan itu begitu dahsyatnya. Nah, sekarang dia melihat peristiwa yang lain lagi. Makanya di dalam bagian ini saudara, ya ini dimulai dengan kata lagi aku melihat. Ya, lagi aku melihat. Apa yang dia lihat saudara? Mari kita lihat di dalam bagian ini. Ya, di dalam hidup ini dikatakan ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan bedakan dengan tepat. Ini ya. Yang pertama, apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Lalu yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan. Jadi ini kita harus bisa membedakan ya. Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi apa yang ingin kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan, dan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan. Kadang kita gagal membedakan ketiganya dan justru menggabungkannya kadang-kadang. Jadi antara apa yang ingin kita lakukan, yang dapat kita lakukan, yang harus kita lakukan, ya kadang-kadang kita lakukan ya udahlah sekaligus aja gitu loh. Ya, jadi yang kelihatan itu aksi-aksinya aja gitu ya. Nah, kita lalai melakukan apa yang harus kita lakukan dan hanya memimpikan apa yang ingin kita lakukan. Namun tidak dapat kita lakukan. Nah, ini yang sering terjadi ya, saudara ya. Ya, saya banyak mengalami yang seperti ini. Kadang-kadang mau melakukan, tetapi tidak melakukan. Sebenarnya dapat melakukan, tetapi tidak mengerjakan. Ini realita hidup yang sangat fatal. Ya, yang realita hidup yang sangat fatal sekali. Nah, di dalam bagian ini dikatakan, khususnya ayat 4 tadi ya, dikatakan begini, iri hati dan ketidakpuasan bersumber dari selisih antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang dapat serta harus kita lakukan. Nah, ini dia. Iri hati itu seringkali muncul di situ, saudara. Kita menggerutu karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa inilah yang dapat dan harus kita lakukan. Akhirnya bagaimana? Kita tidak puas sebab kita membandingkannya dengan apa yang ingin kita lakukan. Ya, kita belum mengerjakan ya. Lalu kita udah lihat orang mengerjakannya. Sehingga kita berpikir, kenapa saya tidak mengerjakannya? Kenapa saya tidak melakukannya? Nah, ini saudara.
Nah, makanya dikatakan firman Tuhan menyebut sikap seperti itu mengejar angin, yaitu suatu usaha kesia-siaan. Ya, kesia-siaan ya, kesia-siaan. Jadi di dalam nats ini ya kita bisa melihat bahwa yang sedang direnungkan oleh pengkhotbah ini atau Salomo, lagi aku melihat. Jadi salah satu yang dia lihat itu, apa yang dia lihat saudara? Ini yang dia lihat di dalam bagian ini. Aku melihat. Ya, apa yang dia lihat? Di bawah matahari katanya. Ya di sini ya. Di bawah matahari sedang terjadi segala penindasan. Inilah yang sedang dia lihat di dalam apa namanya? Dalam perjalanan hidup yang ada. Makanya dikatakan lagi aku melihat. Apa yang dia lihat? Segala penindasan. Penindasan yang membuat orang bagaimana? Ya dia nangis. Ada air mata di sana. Kalau orang ditindas pasti ada air mata. Ya. Lalu saudara, mungkin kita kasihan. Aduh kasihan banget tuh orang apa namanya? Orang itu harus menangis karena penindasan yang ada. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya bagaimana? Tidak ada yang menghibur. Ya, tidak ada yang menghibur. Nah, ini saudara, ada air mata, tidak ada yang menghibur. Kenapa tidak ada yang menghibur? Karena dikatakan yang punya kuasa, sangat berkuasa. Ya, makanya itu yang dikatakan segala penindasan. Ini kata kuncinya di sini. Segala penindasan sedang terjadi. Yang membawa orang kepada apa? Air mata. Karena tidak ada yang menghibur, mulai ada kesepian di sana. Lalu yang berikutnya apa? Mulai muncul iri hati dan benci kepada mereka yang punya kekuasaan. Ya kan? Kepada mereka yang punya kekuasaan. Nah, akhirnya saudara, yang terjadi ini dinilai oleh pengkhotbah. Bagaimana penilaiannya? Dia katakan begini, orang mati lebih bahagia dari orang yang hidup. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena orang mati pasti nggak ngalami itu. Nggak ngalami penindasan lagi. Nggak ngalami air mata lagi. Ya kan? Nggak ngalami ditindas oleh orang yang berkuasa lagi. Makanya dia bilang orang mati lebih bahagia dari orang yang hidup. Orang yang hidup lebih bahagia dari orang mati. Kenapa orang yang hidup bisa lebih bahagia dari orang mati? Kalau dia punya kuasa dia jauh lebih bahagia di sana. Ya kan? Karena kalau dia yang tertindas mungkin dia tidak bahagia. Tapi kalau dia yang menindas, dia pasti berbahagia. Makanya saya katakan orang hidup lebih bahagia dari orang mati. Orang mati tidak merasakan penindasan, tapi orang yang hidup yang punya kuasa, dia akan menindas. Nah, tetapi kesimpulan penilaian akhir dari dia adalah lebih berbahagia orang yang belum ada, yang belum pernah melihat perbuatan jahat di bawah matahari. Nah, ini menurut dia yang lebih bahagia itu ini. Orang yang belum ada. Orang yang belum ada. Ya, yang belum ada ya. Kalau orang yang belum lahir saya bilang ya dia udah dalam kandungan. Mungkin dalam kandungan dia sudah melihat bagaimana penindasan. Nah, ini ya kan saudara. Ya, jadi jangan berkata oh dia kan masih janin. Oh dia udah melihat. Apa yang dirasakan oleh ibunya itu dirasakan oleh janin yang dalam kandungan itu. Makanya dikatakan lebih berbahagia orang yang belum ada, yang belum pernah melihat perbuatan jahat di bawah matahari. Nah, yang berikutnya saudara, dia membuat kesimpulan akhir. Nah, ini dia ya. Kesimpulan akhirnya dan apa? Ini kesimpulan akhirnya. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini saya terpesona juga ngelihatnya. Segala jeripaya, segala kecakapan dalam pekerjaan, ternyata itu iri hati seorang terhadap yang lain. Ya kan? Dan itu memang terjadi dalam bangsa kita, dalam keluarga kita, dalam hidup bermasyarakat. Seringkali kita melihat itu. Ya, iri hati satu dengan yang lainnya.
Sehingga kesimpulannya kesimpulan yang kedua dikatakan ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya kan? Sia-sia juga kan kalau kita iri hati terus. Ya kan? Kita hanya bisa mengkritik orang, hanya bisa bicara tentang suksesnya orang gitu misalnya ya. Sementara kita ya cuman seperti itu saja berputar-putar. Makanya dikatakan ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Makanya dikatakan yang berikutnya, kesimpulan yang berikutnya dia katakan orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Ya, ini orang yang bodoh ini orang yang nggak mau. Nah, daripada ditindas, daripada bergaul sama yang punya kuasa, yang kuat, udah dia mundur, dia mengundurkan diri. Dia tidak mau berjerih payah untuk apapun, ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia memakan dagingnya sendiri. Dalam arti dia hanya menikmati apa yang ada di dalam hidupnya aja. Nggak ada berkat yang lain yang dia dapatkan. Makanya kesimpulan terakhirnya adalah segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Dan usaha menjaring angin lagi, kesia-siaan lagi. Ya, makanya kalau kita bilang segenggam ketenangan lebih baik, mau tenang mau damai gitu. Ya, apakah bisa damai? Secara daging nggak bisa damai. Karena kedamaian sejati hanya ada di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya kan? Banyak orang saudara, dia mengundurkan diri dari perusahaannya, dia mengundurkan diri dari jabatannya, dia mengundurkan diri dari kekuasaannya. Kenapa? Jawabannya dikatakan, aku mau tenang dulu, aku nggak mau diganggu, aku mau istirahat dulu, dan lain sebagainya. Inilah kesimpulan akhir, ya, dari apa yang dia bicarakan, dari satu tema yang kita katakan tadi, lagi aku melihat. Yang dilihat apa? Penindasan. Ya, yang dilihat penindasan. Yang dilihat iri hati. Yang dilihat sikut menyikut. Yang dilihat adalah kekerasan hati. Yang dilihat adalah ego. Ya, ego seorang akan yang lainnya. Nah, kalau begitu di dalam bagian ini dijelaskan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Ini ya saudara, bagaimana dengan kita? Kalau saya melihat ayat ini, kita perlu memahami, mencermati Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Di dalam teks itu dikatakan ya bahwa ada seorang muda. Ya, seorang muda yang sangat muda sekali. Ya, coba lihat di dalam Lukas pasal 10, kita coba lihat sama-sama. Saya rasa ini yang menjadi aplikasi sama kita supaya kita bukanlah menjadi bagian orang yang menindas seorang akan yang lain. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Nah, ternyata dia ahli Taurat ya. Untuk mencobai Yesus. Katanya. Ini saudara ya. Katanya. Apa yang dikatakannya? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Dia mencari hidup kekal. Sementara apa? Kita memiliki hidup kekal. Dengan percayanya kita kepada Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi ahli Taurat ini mencari hidup yang kekal. Ya, mencari hidup yang kekal. Makanya untuk bisa mendapatkan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 26? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus tidak menawarkan, percayalah kepadaku, karena akulah Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi Yesus mau melihat, ada hukum yang ada di tanganmu. Pahamkah kau akan hukum itu? Engkau hidup nggak dalam hukum itu? Makanya dikatakan dalam bagian itu, apa yang kau baca di sana? Apa yang menjadi jawabannya? Ayat yang ke-27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengutip ngeplok ajaran Yesus. Dia mengutip Tauratnya Yesus.
Karena ini adalah Tauratnya Yesus ya. Lalu dalam ayat 28 apa dikatakan? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah ini rupanya hanya tahu. Tapi belum perbuatlah demikian. Nah ini saudara, ya kan? Kadang-kadang kan kita diperhadapkan dengan yang seperti itu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang banyak tahu, tapi kita nggak pernah diperhadapkan dengan kata perbuatlah. Nah ini yang paling penting ya, dikatakan dalam bagian ini, perbuatlah seperti itu, maka engkau akan hidup. Nah tetapi dikatakan di sana, tetapi untuk membenarkan dirinya. Lihat di sana, ya dalam ayat yang ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia nggak bertanya bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mencintai Tuhan. Tapi yang dia tanya adalah bagaimana mengasihi sesama. Siapakah sesamaku? Tadi konteks kita yang kulihat adalah penindasan. Kenapa orang menindas saudara? Jawabannya adalah karena orang itu tidak tahu kasih. Kenapa kita iri hati? Karena kita tidak memahami kasih. Ya kan? Mengapa kita melipat tangan kita? Menjauhkan diri dari banyak orang? Jawabannya karena kita tidak punya kasih. Makanya dikatakan kita memiliki hidup kekal. Kita juga berkata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi kalau ditanya, siapakah sesama kita? Nah, ini pertanyaannya saudara. Salomo tadi penindasan terjadi menurut hipotesa saya, praduga saya yang sementara. Itu terjadi karena apa? Karena dia tidak paham sesamanya. Dia hanya punya kuasa, tetapi dia tidak menggunakan kekuasaan untuk apa? Mengasihi sesamanya. Makanya dikatakan di sana, kenapa terjadi penindasan? Jawabannya, karena kita tidak tahu sesama kita. Kita hanya tahu firman, tetapi tidak menghidupkan firman dalam hidup kita. Nah, itu yang dibilang Yesus tadi kan. Kalau kamu udah tahu, udah perbuatlah demikian. Nah ini yang kita nggak dapat nih saudara. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita waktu diperhadapkan perbuatlah demikian. Nah ini yang kita repot. Ya, nah makanya dikatakan ahli Taurat. Nanti dalam perumpamannya ini waktu ditanya tentang sesama itu, Yesus menceritakan tentang peristiwa orang yang orang yang dipukul, dianiaya, ya makanya dikatakan dalam ayat yang ke-30 itu jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lihat di sana. Ini peristiwanya. Tetapi lihat di situ. Ini saya meringkas di sini, nanti saudara baca ayatnya. Ya, ternyata ada orang yang tahu firman. Tetapi itu tadi, dia tidak mengerjakan yang dikatakan oleh Yesus tadi. Perbuatlah demikian. Apakah Yesus sedang menyindir ahli Taurat ini? Nah, ini saudara. Dalam ceritanya, apakah Yesus sedang menyindir ahli Taurat ini? Saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar iya. Karena dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi tahu firman, tetapi tidak menghidupkan firman dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga ia menghindar dari apa? Dari realita firman. Nah, ini yang paling berbahaya, saudara. Kalau apa? Kalau kita menghindar dari realita firman. Ya, seharusnya kita menghidupkan firman. Tapi banyak orang menghindar dari realita firman. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, perbuatlah demikian. Ya, perbuatlah demikian. Itu yang dikatakan oleh Yesus tadi kepada ahli Taurat itu. Ya, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi kita punya segepok firman yang sangat luar biasa sekali, tetapi kita tidak memahami, kadang-kadang kita menghindar dari realita firman itu, sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Melihat orang yang sekarat itu,
Sama-sama punya mata. Dan dia punya firman yang lebih luar biasa lagi. Dia punya firman dalam hidupnya dia. Tetapi yang terjadi saudara, dia menghindar. Dia muter katanya. Nah, makanya kalau saudara melihat di sana, orang Samaria tidak tahu firman. Tetapi dia punya hati yang di dalamnya ada belas kasihan. Alangkah bahagianya lagi kalau seandainya kita yang tahu firman, tapi kita punya hati yang di dalamnya ada belas kasihan. Ya kan saudara? Orang Samaria ini nggak tahu firman, tapi dia punya hati yang di dalamnya ada belas kasihan. Itulah yang mendorong dia mengulurkan tangannya. Ya kan? Mengulurkan tangannya. Kadang-kadang iri hati membuat kita melipat tangan kita. Tadi dalam pengkhotbah itu dikatakan ada orang yang melipat tangannya katanya. Ada orang yang menjadi masa bodoh. Kenapa? Karena penindasan yang begitu berat itu. Karena kesakitan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau seandainya kita tahu firman, Tuhan mau kita mengulurkan tangan kita. Inilah yang diperlukan saudara. Inilah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi kenapa penindasan itu terjadi? Karena kata kuncinya. Kalau kita mengkaitkannya dengan keadaan kita sekarang. Hilangnya kasih. Ya, kenapa orang saling menindas, saling menjelekkan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Karena tidak ada kasih. Kenapa kita sulit menolong sesama kita? Karena tidak ada kasih. Itu kata kuncinya. Jadi penerapannya buat kita hari ini. Penerapan yang paling penting. Kita diminta ya untuk semakin peka. Membuka hati kita. Dan belas kasihan kita kepada orang lain. Ini bagian yang pertama. Buka hati dan belas kasihan kita kepada sesama kita. Bukan hanya buka hati dan belas kasihan. Tapi kita perlu ulurkanlah tanganmu. Sembuhkanlah. Itu tadi orang penuh dengan luka-luka. Sembuhkanlah mereka yang terluka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka yang memerlukan pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat percaya lagi kami melihat banyak hal di bawah matahari ini. Tapi ternyata kalau itu berkaitan dengan sesama kami. Kenapa saling menindas, saling menjatuhkan, saling memfitnah satu dengan yang lain. Ternyata karena kami tidak punya kasih. Kami punya firman. Tapi kadang-kadang firman itu tidak kami perbuat demikian sesuai dengan kehendak daripada firman itu. Dan hari ini Tuhan mengajari kami supaya kami melakukan firman dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman dan menghidupkan firman dalam setiap kehidupan kami. Sehingga menjadi real, menjadi nyata apa yang dituliskan dalam firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan firman, supaya hidup kami menjadi hidup yang disenangkan oleh Tuhan dan menyukakan hati Tuhan dalam segala sesuatu di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan sharing dan mengembangkannya, berkati pembicaraan kami selanjutnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, kalau ada yang mau sharing silakan dari apa yang saya sudah sampaikan.